Persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Tapi gue disuruh pulang lagi, emang apa kok disuruh ngambil KTP? Ribet banget sekarang mah pakai KTP, kata dia gitu. Jadi terlihat bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo itu tidak becus tidak punya kapasitas atau tidak punya strategi mitigasi gitu loh. Perubahan kebijakan harusnya disiapkan sekaligus strategi mitigasi. Siap. Sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Dari Jawa Barat misalnya, Serang, itu kan jelas itu di beberapa daerah memang langka. Jadi nggak usah dibantah oleh Pak Bahlil. Selesaikan aja masalah itu tuh. Nah, menyelesaikan masalah artinya mendudukkan persoalan secara detil, karena ini berulang terus problem distribusi LPG. Memang kebutuhan energi itu meningkat terus karena ya kebutuhan untuk memasak itu ya mungkin bisa dihemat di tempat lain, tapi dapur kan nggak mungkin dihemat kan. Jadi terlihat bahwa urgensi ini akan jadi semacam ya, peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu, yaitu ketidakbejusan pemerintah. Numpang dalam peristiwa itu adalah kecurigaan bahwa ada kong kali kong. Numpang dalam peristiwa itu adalah tuduhan bahwa ada penimbunan. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial. Nah, kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubud-ubud mak-mak, itu nggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif. Pak nanti pakai KTP, tetap pakai KTP lagi nggak sejauh ini kan belinya pakai KTP. Harus. Karena kalau tidak pakai KTP, gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP dia bisa beli 20 tabung. Kamu yang tanggung jawab nanti. Bantuan efektif itu berjalan. Sama anggarannya berapa kira-kira? Nanti bantuan IT-nya semua tidak ada biayanya, akan dibiayai langsung oleh Pertamina. Kapan itu berapa Pak? Berapa biayanya Pak? Kalian nanti kayak Website atau gimana sih Pak? Pak ini mulai kapan? Bapak mulai kapan? sekarang. Mulai hari ini. Silakan tanya Pak Dirut. Boleh Mas Simon. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak atau ibu rumah tangga atau sebetulnya keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu, akhirnya kita lihat antri panjang itu ratusan meter antri. Kan bukan peradaban yang Pancasila suruh orang antri sambil menunggu kepastian ada nggak tersedia stoknya, sementara Bahlil hanya mengucapkan ya bersabarlah nanti akan diatur, tidak ada kelangkaan. Loh, faktanya ada antrian, kan itu dasarnya kan. Jadi mitigasinya nggak dipikirkan. Kalaupun memang ada perubahan kebijakan, harusnya ada modeling untuk melihat. Ini pemerintah ini seringkali tanpa modeling, tanpa peduli pada teknikalitas itu. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya, kita yang ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya Pak Akal ya. sehat kami berjalan Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham. Tenang Pak. Ya. Bahwa ide-ide besar itu harus diturunkan dalam teknikalitas, itu namanya pemerintah. Lain di universitas. Universitas bisa kasih kritik di tingkat konseptual, bukan soal teknikalitas. Tapi pemerintah mesti menghitung konsekuensi dari perubahan kebijakan, dan itu betul-betul tugas kabinet lah tuh. Kalau Pak Prabowo bikin semacam sinopsis di kepalanya tentang penghematan, itu artinya harus diterjemahkan sebagai upaya strategis. Kalau Presiden Jokowi menganggap bahwa mesti rantai pasok itu mesti lebih pendek, maka mesti ada kebijakan memperpendek rantai itu tuh, dari distributor atau agen langsung ke rumah tangga, tidak mulai pengecer misalnya. Harus dipikirkan tuh supaya dalam keadaan yang memungkinkan rakyat menerima manfaat, justru yang dia rasakan adalah semacam main-main kan. Diperpendek rantai pasok tapi diperpanjang cara untuk memperoleh barang itu. Dari segi pengeluaran transportasi itu udah membebani dapur mama. Pak Bahlil minta komentarnya dong Pak, maksudnya banyak yang antri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa. Bapak gimana tanggapannya Pak? Coba saya
kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan hukum. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Pak, tahu nggak kira-kira lamanya antriannya itu berapa lama Bu di sana Bu? Ya ada sejaman mah. Oh. 1 jam ada gitu. Gitu ya. Almarhum sehari-hari jualan nasi uduk ya Bu? Iya, dia mah orangnya nggak mau diem dah pokoknya. Oh, orangnya aktif ya? Aktif, aktif dia mah. Lagi nabung buat umroh katanya. Iya, tadi juga, ya Allah jenazahnya. Badannya gemuk banget, putih, orangnya bersih. Pokoknya badannya nggak ngapa-ngapa, pokoknya bersih banget. Tadi saya ikut mandiin, bersih banget badannya, nggak kenapa-napa sama sekali. Mana gemuk, saya juga heran. Ada rencana umroh kapan, sempat cerita-cerita nggak Bu? Iya memang dia ngomong terus, gue pengen umroh katanya, gue pengen ngumpulin duit. Mulai hari ini Bapak mau jualan nggak apa-apa karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Bantuin, malam juga bantuin bikin lontong kayak gitu. Terus pagi ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa Po?" "Disuruh ngambil KTP." "Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu apa jatuh," katanya. "Tapi bukan jatuh," katanya, "cuma duduk istirahat." Dijemput lah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, "Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Tapi saya tanya udah nggak nyaut, cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu, udah nggak nyaut. Saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anak. Nah, menteri-menteri ini, begitu banyak menteri di kabinet pertama Pak Prabowo ini yang mestinya ditatar ulang, tuh udah dibawa ke Magelang untuk didisiplinkan cara berpikirnya, nggak bisa juga. Diajarin oleh orang asing tentang konsep-konsep manajemen modern juga nggak paham-paham kan. Jadi memang harus diganti nih banyak menteri, di-reshuffle lah. Sebetulnya conditioning ini juga atau hal-hal yang hari-hari ini kita lihat sebagai sensasi, isu, itu juga bagus sebetulnya, akhirnya terbuka menteri-menteri apa aja yang nggak becus itu. Dan tentu Pak Prabowo mendengarkan umpatan dari emak-emak itu, umpatan dari netizen, kritik daripada pengamat kebijakan publik, dan mulai menyusun siapa yang harus ditanggalkan atau dirumahkan nanti minggu depan. Kan kasusnya bertumpuk-tumpuk ini kan, soal judi online, soal LPG, soal pagar laut, soal kuota haji, soal penyalahgunaan macam-macam. Jadi sekaligus ada penghematan yang sudah diputuskan oleh kabinet, oleh presiden, sehingga kabinet berhemat 50%, juga harus ada pemangkasan minimal 50% juga dipangkas karena alasan tidak profesional atau tidak punya kapasitas untuk memimpin isu-isu publik yang memerlukan pengawasan 24 jam dan memerlukan strategi mitigasi. Apalagi soal yang sangat kritis hari ini, yaitu kelangkaan dan susahnya untuk memperoleh bahan bakar LPG 3 kg. Sama kasih hal. Semangat, Mak.